Ya, silakan, silakan. Baik, yang pertama untuk akne vulgaris. Akne vulgaris ini memiliki prevalensi global sebesar 9,38% dengan 35-100% dialami oleh remaja hingga dewasa muda. Krisis sebum, adanya pengaruh genetik, bakteri P. acne, pengaruh hormonal, lingkungan, dan kebiasaan pasien serta pola makan pasien. Selanjutnya, suatu mikrokomedo menjadi lesi jerawat melalui beberapa proses yang diawali oleh produksi sebum lebih oleh kelenjar sebasea, lalu terjadinya hiperkeratosis, lalu terjadinya proliferasi bakteri P. acne, dan berujung menjadi inflamasi jerawat. Selanjutnya, untuk dermatit kontak. Dermatit diestimasi sekitar 4-7% konsultasi dermatologi setiap tahunnya adalah untuk dermatitis kontak dan 80% merupakan dermatitis kontak iritan dan sisanya merupakan dermatitis kontak alergi. Nah, adapun kejadian dermatitis kontak disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, untuk dermatitis kontak iritan meliputi intensitas paparan zat iritan, lalu lingkungan, kebiasaan penggunaan bahan kimia, iritasi kulit mekanis, dan juga kondisi kulit pasien. Nah, untuk dermatitis kontak alergi dipicu oleh proses alergi oleh bahan-bahan seperti logam, karet, pewarna rambut. Selanjutnya, untuk perkembangan penyakit, untuk dermatitis kontak iritan, perkembangan penyakit dimulai dari gangguan skin barrier, skin barrier, lalu diikuti dengan pelepasan sitokin proinflamasi, yang mana hal ini menyebabkan gangguan permeabilitas kulit dan berujung pada inflamasi kulit. Selanjutnya, untuk dermatitis kontak alergi, ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase sensitisasi, yang mana fase ini terbentuk sel T spesifik. Lalu diikuti dengan fase elitisasi akibat paparan berulang dari antigen sel T, yang mana kedua fase ini yang berujung pada reaksi alergi. Selanjutnya adalah onychomycosis, yang mana kejadian onychomycosis ini merupakan 50% dari semua kejadian kelainan kuku yang sering ditemui, dan 60-70% disebabkan oleh dermatofit. Selanjutnya, adapun onychomycosis onychomycosis disebabkan oleh beberapa penyebab, yaitu seperti dermatofit, jamur dermatofit, dan juga yeast, yang mana masing-masing spesies penyebabnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya, onychomycosis berkembang yang dimulai dari inisiasi infeksi jamur, di mana jamur ini masuk ke dalam kuku, lalu terjadi pertumbuhan jamur yang berujung pada kerusakan kuku. Baik, untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk bab 2,
Hmm. Yang pertama yaitu klasifikasi arnavulgaris, di mana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu berdasarkan derajatnya, yaitu ringan, sedang, dan berat. Di mana arnavulgaris ringan memiliki kriteria yaitu jumlah komedo kurang dari 20 buah, atau lesi inflamasi kurang dari 15 buah, atau tidak ada nodul atau kista, dan total lesi kurang dari 30 buah. Berikutnya untuk arnavulgaris sedang, yaitu dengan kriteria jumlah komedo 20 sampai 100 buah. Berikutnya dengan lesi inflamasi sebanyak 15 sebanyak 15 sampai 50 buah, atau jumlah nodul kista kurang dari 5 buah, dan total lesi sebanyak 30 sampai 125 buah. Berikutnya untuk akar garis berat di kriterianya itu jumlah nodul kista lebih dari 5 buah, begitu untuk jumlah komodus lebih dari 100 buah, ya lesi inflamasi lebih dari 50 buah, dan total lesi lebih dari 125 buah. Berikutnya untuk gejala pneumovirus, gejala predominan salah satunya adalah pneumo, paru yang tidak beradang, dan pustul, nodus, dan kistel yang beradang. Biasanya disertai rasa gatal, namun umumnya keluhan penderita adalah keluhan sepsis. Kemudian adalah gejala patogenomik, jadi apnea berupa papul liar yang dimana mengandung unsur melamin, disebut komedo hitam atau komedo seca, dan komedo putih karena OTL di dalam sehingga tidak mengandung unsur melamin. Dari teks, ya, klasifikasi dermatitis kontak, jadi dermatitis kontak iritan, dan dermatitis kontak di mana dermatitis kontak iritan ini merupakan inflamasi pada kulit akibat respon terhadap pajanan bahan iritan isi patologis yang kontak pada kulit tanpa dimediasi oleh respon medis. Sedangkan dermatitis kontak alergi merupakan dermatitis yang terjadi akibat pajanan terhadap bahan alergen yang kontak atau menempel pada kulit dan dimediasi oleh reaksi hipersensitivitas, hiperkons, dan gel. Next. Gitu untuk gejala dan tanda dermatitis kontak iritan milik gejala subjektif berupa rasa gatal, terbakar atau nyeri, serta biasanya disertai kulit kering atau gangguan kulit. Dan dermatitis kontak alergi bila terkadang dengan bahan alergen terjadi reaksi berupa dermatitis, dimana setelah pajangan ulang dengan alergen yang sama, bila bila pajangan dihentikan maka lesi akan meningkat. Berikutnya klasifikasi onychomycosis terdiri dari 5, yaitu yang pertama onychomycosis subungual distal dan lateral, yang merupakan invasi melalui onychomycium di bagian distal atau lipatus lateral, lalu menuju ke lantai kuku yang menyebar ke bagian proksimal. Berikutnya onychomycosis endemix berupa jamur yang menginfeksi lapisan superficial lantai kuku dan berpenetrasi ke lapisan dalam. Berikutnya onychomycosis subungual proksimal atau OSP merupakan infeksi jamur dimulai dari lipatan kuku proksimal melalui kutikula yang ke distal. Lalu onychomycosis superficial atau OS terjadi apabila jamur menginvasi langsung lapisan superficial lantai kuku. Dan yang terakhir yaitu onychomycosis total distracted atau OTD yang terdiri dari dua, yaitu onychomycosis total distracted primer yang ditemukan pada candidiasis mucopolysaccharidosis atau immunocompromisis, dan onychomycosis total distracted sekunder yang merupakan kondisi lanjutan dari keempat dari onychomycosis itu. Jadi untuk gejala onychomycosis, yang pertama onychomycosis subungual distal dan lateral, secara klinis kuku tampak kusam dan perubahan warna menjadi putih kekuningan. Berikutnya, pada onychomycosis subungual proksimal, ditandai dengan area berwarna putih di bawah lipatan kuku proksimal. Selanjutnya, onychomycosis superficial ditandai dengan bercak atau garis transversal yang berwarna putih keruh di atas tegas dan dapat berkonfluensi. Berikutnya, onychomycosis endemix, secara klinis kuku tampak berwarna putih seperti sisi dan adanya pelepasan kuku. Dan yang terakhir yaitu onychomycosis total distrofik, ditandai dengan kuku tampak penebalan difus berwarna kuning kecoklatan disertai pembentakan talang distal. Jadi X, berikutnya untuk data klinik laboratorium akan
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah tata laksana terapi dari acne vulgaris. Di sini kami menampilkan dua manajemen terapi acne vulgaris, yaitu dari Perdowski pada tahun 2021 dan Reynolds pada tahun 2024. Nah, dari kedua tata laksana ini sebenarnya menunjukkan alur yang hampir sama, di mana pengobatan pertama itu dilakukan menggunakan obat topikal, yaitu bisa retinoid acid, salicylic acid, atau benzoyl peroxide. Dan pada Renault itu menunjukkan tambahan dari topical antibiotik. Kemudian uh, kemudian pada kedua tata laksana ini juga menunjukkan bahwa uh, selain menggunakan single dari obat topikal, juga digunakan kombinasi obat topikal. Dan kedua manajemen ini juga menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik sistemik itu dibatasi dan diberikan apabila pengobatan topikal sudah tidak merespons, karena pembatasan antibiotik sistemik ini bertujuan untuk mengurangi perkembangan resistensi antibiotik. Next. Kemudian dari tata laksana terapi dermatitis kontak alergi, di sini juga kami menampilkan dua manajemen, yaitu dari Perdowski 2021 dan Usatin 2010, yang mana dua rekomendasi pengobatan ini mungkin saling melengkapi. Kita bisa amati pada Usatin dan Riojas dijelaskan bahwa untuk pengobatan lesi dermatitis kontak alergi, pengobatan yang direkomendasikan yaitu menggunakan mid hingga high potensi topical steroid, dan untuk pemberian secara oral diberikan jika alergi itu meluas pada area kulit dengan ukuran lebih besar dari 20% lesi yang ada. Adapun pengobatan yang direkomendasikan, teman-teman dan Ibu bisa amati pada tabel yang di kiri. Next. Kemudian untuk tata laksana onychomycosis juga kami menampilkan dua manajemen dari Perdowski 2021 dan Nenov 2022. Untuk rekomendasi obat yang digunakan itu juga hampir sama, yang membedakan hanya pada Nenov itu dibaginya menjadi dua jenis untuk infeksi ringan dan infeksi berat. Tanda dari klasifikasi ringan itu ditandai dengan infeksi maksimal hanya menginfeksi 40% dari permukaan kuku, dan terinfeksi maksimal 3 dari 10 jari yang terpengaruh. Kemudian untuk tanda ringan itu hanya diobati menggunakan penggunaan atau pemberian topikal. Sedangkan untuk klasifikasi berat itu, klasifikasi sedang hingga berat itu direkomendasikan untuk pemberian kombinasi oral dan topikal. Untuk pengobatannya, teman-teman bisa lihat pada tabel di kiri ataupun tabel di bawah pada Nenov et al. 2022 yang menunjukkan kurang lebih sama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus dan penyelesaian dari permasalahan. Di mana studi kasus ini menceritakan mengenai seorang pasien bernama Angela, usia 23 tahun, yang mengalami acne sejak 2 minggu yang lalu, sedang melakukan perawatan pada klinik kecantikan N, dan oleh dokter diberikan krim anti-acne dengan kandungan retinoin 0,025% dan clindamycin oral dengan dosis 3 kali 1 dalam bentuk sediaan kapsul. Pada masa perawatan ini, pasien membuat tato henna pada lengannya dan 3 hari kemudian mengalami bercak merah, gatal, rasa terbakar, dan lepuhan yang berisi nanah. Ternyata pasien juga sering melakukan nail art dan menyebabkan terjadi kepatahan berulang pada kuku tangannya yang disebabkan oleh infeksi dari Tinea SP. Berdasarkan hal tersebut, apa yang dapat apoteker sarankan terhadap kondisi pasien tersebut? Next. Yang pertama adalah subjektif, di mana diketahui pasien bernama Angela berusia 23 tahun yang mengalami acne vulgaris yang dirawat sejak 2 minggu yang lalu, dan juga mengalami bercak merah, gatal, rasa terbakar, lepuhan berisi nanah pada lengan 3 hari setelah membuat tato henna yang diindikasikan mengalami dermatitis kontak alergi, dan juga mengalami kepatahan berulang pada kuku tangan karena adanya infeksi Tinea SP akibat sering melakukan nail art, yang diindikasikan pasien menderita onychomycosis. Adapun riwayat medikasi sebelumnya telah diberikan krim anti-acne retinoin 0,025% serta clindamycin per oral 3 kali 1 dalam bentuk sediaan kapsul. Adapun dari PCNE, Classification for Drug Related Problem,
Yang pertama adalah untuk keluhan jerawat acne vulgaris diberikan terapi krim tretinoin dan juga clindamycin. Jadi mana DRP yang didapatkan yaitu peristiwa obat yang merugikan kemungkinan terjadi akibat penggunaan krim tretinoin ini. Di mana tretinoin sendiri memiliki beberapa efek samping yang tergolong sangat umum seperti rasa terbakar, perih, terkelupas, kemerahan, dan kekeringan kulit yang tidak biasa atau dalam kurung parah. Selanjutnya ada clindamycin per oral, di mana DRP yang didapatkan adalah bentuk atau formulasi obat yang tidak tepat, di mana berdasarkan pedoman Perdosky 2021, pemilihan lini pertama untuk kasus acne vulgaris lebih direkomendasikan menggunakan obat topikal secara monoterapi ataupun dengan kombinasi dengan obat lain. Adapun untuk dermatitis, alergi, dan juga infeksi akibat tinea SP sendiri, belum adanya gejala atau indikasi yang belum diobati. Next. Selanjutnya adalah acne vulgaris, di mana proses ini berupa inflamasi yang terjadi karena penyumbatan folikel rambut oleh sebum berlebihan dan sel kulit mati yang menyebabkan terbentuknya komedon dan juga jerawat inflamasi seperti pustula dan juga nodul. Nah, pada wanita dewasa sendiri biasanya disebabkan oleh beberapa faktor hormonal, genetik, dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Next. Lalu selanjutnya juga ada dermatitis kontak alergi, di mana kondisi ini dipicu adanya kontak antara kulit dengan zat kimia atau alergen yang menyebabkan iritasi. Berdasarkan kasus, pasien menggunakan tato henna yang menyebabkan dermatitis kontak alergi. Salah satu bahan yang biasa terdapat pada tato henna dan juga bahan-bahan seperti cat rambut itu adalah PPD yang bernama p-penildiamin yang sering menyebabkan alergi pada orang-orang. Next. Ada juga onychomycosis, di mana proses nail art sendiri yang dilakukan oleh pasien itu melibatkan pengikisan dan pemotongan kuku yang menyebabkan trauma pada kuku dan juga membuka jalan bagi infeksi jamur untuk masuk. Selain itu juga pengerjaan nail art ini kemungkinan tidak steril yang dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi pada jamur. Selanjutnya adalah untuk pengobatannya sendiri. Yang pertama diresepkan tretinoin 0,025%, di mana dalam bentuk sediaannya sendiri dalam bentuk krim, yang di mana cara kerja tretinoin sendiri sebagai agen keratolitik dengan merangsang pergantian dari sel kulit. Adapun efek sampingnya sendiri, tretinoin ini biasanya digunakan pada dosis yang terendah terlebih dahulu, yaitu 0,025% untuk meminimalkan iritasi kulit yang umum terjadi pada penggunaan awal tretinoin seperti kulit iritasi akibat terlalu kering. Selanjutnya untuk mengurangi dari efek samping tretinoin sendiri biasanya digunakan terapi adjuvan tambahan berupa skincare, dapat berupa pelembab untuk mengatasi kulit kering tersebut, dan juga karena kulitnya sangat kering sehingga rentan iritasi, maka rentan terhadap paparan sinar matahari, sehingga perlu juga diberikan skincare berupa sunscreen yang mengandung SPF. Next. Lalu untuk clindamycin per oral sendiri, bentuk sediaannya itu dalam bentuk kapsul yang diresepkan, di mana fungsinya adalah untuk mengatasi acne vulgaris, yang di mana dalam bentuk kapsul sendiri jarang direkomendasikan dibanding dengan antibiotik oral lain seperti golongan tetrasiklit, yang dimana dianggap lebih efektif dan memiliki resistensi bakteri yang lebih rendah. Nah, untuk kondisinya sendiri, penggunaan topikal ini lebih disarankan untuk jerawat ringan hingga sedang, sementara antibiotik oral umumnya disarankan untuk jerawat sedang hingga parah dan tidak merespon pengobatan dari topikal. Next. Adapun penyelesaian masalah dari kasus tersebut, yang pertama adalah berdasarkan gaya hidupnya sendiri, pasien harus menghindari makanan dengan indeks glikemik yang tinggi dan juga produk-produk dairy yang mengandung olahan dari susu. Kemudian penggantian clindamycin dari bentuk sediaan oral menjadi topikal. Selanjutnya adalah penambahan terapi adjuvan seperti skincare untuk mengurangi efek samping dari penggunaan tretinoin. Dan juga pemberian tambahan terapi untuk penyakit dermatitis kontak alergi yang disebabkan oleh penggunaan henna. Lalu ada juga pemberian kompres NaCl pada area lengan akibat
dermatitis kontak alergi, lalu juga pemberian tambahan terapi untuk onikomikosis. Kemudian adalah yang paling penting lebih menjaga kebersihan area wajah untuk mengurangi dari acne vulgaris. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai planning dari farmakologi dan non-farmakologi. Dari yang pertama yaitu acne vulgaris, adapun planning farmakologi yang kelompok kami rekomendasikan berdasarkan tata laksana terapi yang kami gunakan, yaitu pertama menggunakan obat topikal tretinoin 0,025%, yang kemudian dikombinasikan dengan clindamycin fosfat 1,2%, yang digunakan 1 kali sehari menjelang tidur sejumlah 1 biji kacang polong yang dioleskan pada seluruh bagian wajah, dan penggunaan terapi ini dilakukan selama 12 minggu untuk kemudian dinilai kembali apakah pengobatan ini memberikan efektivitas. Kemudian dari segi non-farmakologi, di sini dapat digunakan skincare yang bertujuan untuk menjaga kelembapan kulit, kesehatan, dan fungsi protektif kulit. Kemudian juga laser terapi yang bertujuan untuk mengurangi bakteri dan peradangan jerawat. Yang kemudian juga dermokosmetik untuk kosmetik yang menangani masalah kulit. Dan tabir surya yang melindungi dari sinar UV dan hiperpigmentasi. Next. Adapun planning dermatitis kontak alergen yang kelompok kami rekomendasikan berdasarkan tata laksana terapi, yaitu menggunakan topikal mometasone furoate 0,1% 1 kali sehari, dan kemudian topikal neomycin 5 gram dan basitrasin 250 IU 3 kali sehari. Untuk pengobatan ini dilakukan sampai luka sembuh atau pengobatan selama 3 minggu. Adapun non-farmakologi, yaitu yang pertama dilakukan identifikasi terkait bahan alergen dan juga dihindari bahan alergen. Kemudian cegah reaksi sila dan gunakan APD, sarung tangan, apron, atau sepatu bot. Dan juga hindari penggunaan sarung tangan terlalu lama karena ini dapat memperburuk dari sawar kulit atau skin barrier. Next. Kemudian juga yang terakhir adalah planning onychomycosis. Yang dari planning farmakologi yaitu menggunakan topical cyclopirox 8% selama 24 minggu dan dikombinasikan dengan penggunaan oral itraconazole 200 mg 2 kali sehari 1 tablet selama 2 bulan. Untuk non-farmakologi dihilangkan faktor predisposisi atau faktor yang membantu untuk terjadinya infeksi dari jamur ini, yaitu berupa menghindari kelembapan, bahan kimia, dan alergen untuk mencegah infeksi ulang. Yang kedua, jaga hygiene kuku. Pastikan kuku tetap kering untuk mencegah jamur atau bakteri. Kemudian potong kuku dengan rutin memotong kuku untuk mencegah infeksi ulang. Dan kikir kuku hipertrofi untuk mengurangi kotoran dan mempermudah perawatan. Dan yang terakhir adalah dalam kasus ini karena pasien suka menggunakan nail art, disarankan untuk menghapus nail art terlebih dahulu dan hindari dari bahan kimia yang memperburuk infeksi dan mempermudah diagnosis.
Baik, baik berikutnya mengenai evaluasi luaran terapi dan efek samping. Jadi next, yang pertama itu evaluasi luaran terapi. Yang pertama adalah vulgaris. Evaluasi luaran terapi aktif vulgaris sebenarnya dapat diamati dari berkurangnya gejala yang berkaitan dengan epilepsi pada wajah, leher, dada, punggung, dan identitas, lesinan inflamasi, serta lesi inflamasi, pusku, notus, dan kista. Berikutnya untuk evaluasi luaran terapi dan notus kontak alergi dapat diamati dari berkurangnya gejala subjektif beberapa vital terkait diri kulit kering serta berkurangnya reaksi berupa dermatitis. Dan itu keberhasilan terapi TKA dapat diamati dari berkurangnya maupun menyempitnya lesi terbentuk akibat TKA. Berikutnya, untuk evaluasi luaran terapi onikomikosis dapat diamati dari kondisi kuku pasien yang mulai membaik, berkurangnya tampilan bergigi pada tepi proksimal kuku pasien, yang diikuti oleh membaiknya tanduk pada area yang mengalami apolitik. Selain itu, berkurangnya subungual hiperkeratosis atau penebalan pada daerah di bawah kuku dan garis-garis atau striae yang memanjang berwarna putih hingga putih dapat dijadikan indikator untuk keberhasilan terapi. So, next. Berikutnya untuk evaluasi efek samping, vulgaris hiperkinetik subtropikal, efek samping dapat ditimbulkan berupa gatal, kemerahan, dan perih di area kulit yang diolesi obat, kemudian kulit kering atau malah berminyak dan atau kulit terkelupas. Berikutnya tretinoin 0,025%. Efek samping yang umum ditemui adalah kulit kering, mengelupas, kemerahan, rasa terbakar, nyeri, gatal atau iritasi, sedikit hangat atau perih pada tempat dioleskan, dan perubahan warna kulit yang dirawat dan sedikit berikutnya. Untuk dermatitis kontak alergi, yang pertama penggunaan mometasone furoat dapat memiliki efek samping berupa sensasi terbakar, polikulitis, erupsi akne, pruritus atrofik kulit, gatal, iritasi kulit kering, hipertrichosis, hipopigmentasi, dermatitis perioral, masalah kulit, infeksi sekunder, striae, dan miliaria. Itu untuk penggunaan yang misin plus basilasin. Efek samping timbulkan berupa gatal, ruam, kemerahan, dan bengkak. Selanjutnya pada terapi onikomikosis, yang pertama itu sipropyral 8%. Efek samping dapat timbulkan berupa iritasi, gatal, terbakar, melepuh, bengkak, atau mengeluarkan cairan di tempat mengoleskan sipropyral. Jadi pada kuku yang terkena atau daerah sekitarnya, serta perubahan warna atau motif kuku dan kuku ke dalam. Berikutnya untuk penggunaan itraconazole 20 mg dapat menyebabkan efek samping berupa gangguan gastrointestinal seperti mual, diare ringan, muntah, dan nyeri perut. Next. Oke, baik. Terima kasih ya. Silakan kelompok berikutnya sekalian. Jadi nanti nanyanya sekalian juga. Yuk, Baik, dicatat ya yang mau nanya. Bu. Baik, sebelumnya selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Sagung selaku dosen pengampu pada pagi hari ini dan selamat pagi kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 12B izin untuk melakukan presentasi terkait gangguan kulit. Lanjut. Baik, adapun beberapa subbab yang akan kami bahas beberapa menit ke depan, yakni mengenai epidemiologi dan patofisiologi penyakit, kemudian ada gejala dan klasifikasi penyakit, data klinik, tata laksana terapi, pembahasan studi kasus, dan evaluasi terapi dan efek samping. Baik, lanjut ke patofisiologi penyakit. Nah, di mana untuk akne vulgaris sendiri terjadi sebanyak
85% sekiranya remaja di Indonesia ya, di seluruh dunia juga yang berusia rentang 14 sampai 17 tahun. Di mana untuk wanita, mohon maaf ini kayaknya sepertinya lupa. Jadi ini maksudnya 85% remaja wanita yang berusia 14 sampai 17 tahun menderita akne vulgaris, dan untuk pria berusia 16 sampai 19 tahun itu menderita akne vulgaris sebesar 95 sampai 100%. Kemudian untuk dermatitis, jadi di mana dermatitis ini cenderung lebih tinggi terjadi pada perempuan dengan persentase sebesar 18,8% dibandingkan dengan laki-laki, di mana sebesar 11,5%. Nah, dermatitis sendiri ini di mana di antaranya 27,6% ini dialami dari efek samping terhadap penggunaan kosmetik, dan di mana 25,4% ini dialami dari efek memang penyakit, efek memang selain dari efek samping kosmetik seperti itu, mungkin dari penyakit turunan atau ditularkan oleh individu lain seperti itu. Nah, kemudian untuk onkomikosis sendiri, ini secara global menurut studi epidemiologi itu tercatat sebesar 5,5%, di mana dengan angka variasi prevalensi di masing-masing negara. Nah, di mana untuk wilayah tropis seperti Asia Tenggara itu prevalensinya itu lebih rendah, yakni sekitar 3,8% dibandingkan dengan negara-negara subtropis lainnya, yakni mencapai 18%. Kemudian lanjut ke patofisiologi penyakit. Nah, di mana untuk penyakit akne vulgaris sendiri ini atau yang biasa kita kenal dengan jerawat, itu biasanya disebabkan karena adanya peningkatan produksi sebum yang ada pada kulit, di mana terutama terjadi pada masa pubertas. Nah, di mana sebum ini berkontribusi pada penyumbatan folikel rambut sehingga adanya penyumbatan kelenjar lemak, kemudian akan menyebabkan timbulnya jerawat seperti itu. Nah, timbulnya jerawat ini juga disebabkan oleh bakteri dari Propionibacterium acnes atau biasa disebut dengan P. acnes, yang di mana P. acnes ini merupakan flora normal yang ada di dalam kulit. Nah, walaupun P. acnes tersebut merupakan flora normal yang ada di dalam kulit, tetapi apabila flora normal tersebut jumlahnya melebihi kapasitas yang bisa diterima tubuh, hal tersebut juga dapat menyebabkan adanya infeksi pada kulit seperti itu. Nah, di mana faktor internal selain adanya bakteri itu bisa disebabkan karena adanya faktor hormonal, kemudian ada mungkin bisa juga seperti stres, diet, atau perawatan kulit yang berkontribusi terhadap pengembangan jerawat. Oke, kemudian lanjut ke patofisiologi penyakit dermatitis. Nah, di mana dermatitis ini melibatkan adanya kerusakan pada penghalang kulit yang melibatkan peningkatan permeabilitas terhadap alergen dan iritan. Nah, di mana penyakit ini sering dipacu oleh adanya faktor genetik, lingkungan, atau imunologis. Nah, di mana adanya respon imun yang berlebihan terhadap sel T pada tubuh itu akan mengarah pada adanya peradangan yang ada pada tubuh. Nah, di mana dermatitis ini sendiri secara umum ditandai dengan adanya kemerahan, gatal, bahkan pembengkakan pada kulit seperti itu. Kemudian patofisiologi infeksi atau onkomikosis ini biasa terjadi di mana penyakit ini biasanya disebabkan oleh dermatofita atau ragi. Nah, di mana jamur ini masuk melalui celah dan menghasilkan enzim yang dapat merusak kreatinin sehingga kuku bisa rapuh dan mengakibatkan adanya perubahan ketebalan, warna, dan tekstur dari kuku seperti itu. Nah, di mana faktor predisposisi seperti kelembapan, diabetes, ataupun sistem imun yang menurun juga dapat berkontribusi terhadap adanya infeksi dari jamur ini. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, izin melanjutkan terkait klasifikasi akne vulgaris atau jerawat, di mana menurut FDA, jerawat dibagi menjadi 4 tipe, yang di mana tipe pertama, lesi non-inflamasi atau komedo kecil dan tidak ada bekas atau noda jerawat. Kemudian yang kedua, di mana kategori tipe 2 ini termasuk kategori tipe ringan, di mana beberapa lesi dapat terjadi inflamasi dan juga non-inflamasi, dapat terbentuk papula. Kemudian untuk tipe 3, kategori sedang, di mana terdapat banyak lesi non-inflamasi dan juga lesi inflamasi, tidak ada lebih dari 1 nodul. Kemudian untuk tipe 4, kategori parah, di mana terdapat banyak lesi non-inflamasi dan juga lesi inflamasi, tetapi tidak lebih dari beberapa lesi nodular. Next. Kemudian, sedangkan menurut European Evidence Based Guideline atau EEDF, jerawat dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada comedonal acne, kemudian mildew moderate populopustular, kemudian jerawat populopustular parah dan jerawat nodular sedang, kemudian yang keempat jerawat nodular atau konglobata parah. Kemudian adapun klasifikasi dari dermatitis menurut Perdoksi 2017 terdiri dari 4, yaitu yang pertama dermatitis atopi atau DA, dermatitis hipotiformis, kemudian dermatitis kontak alergi atau DKA, dan dermatitis kontak iritan atau DKI. Kemudian untuk klasifikasi onychomycosis, di mana di sini ada beberapa klasifikasi dari onychomycosis, di mana yang pertama ada distal endothelial sublingual onychomycosis, kemudian superficial onychomycosis, kemudian ada proximal sublingual onychomycosis, kemudian ada onychomycosis endocrit, kemudian ada mixed pattern onychomycosis, kemudian total district dystrophic onychomycosis, dan secondary onychomycosis. Kemudian untuk data klinik laboratorium akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk data klinik laboratorium untuk jerawat itu sebelumnya diagnosis jerawat itu biasanya dapat dilakukan dengan melihat gejala klinis dan pemeriksaan fisik. Tapi untuk beberapa kondisi yang mana apabila ada dugaan hiperandrogenisme sebagai penyebab jerawat itu dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan hormonal testosteron, kemudian pemeriksaan hormonal androstenediol, DHEA, seks hormon binding globulin. Next. Kemudian ada pemeriksaan prolaktin, pemeriksaan 17 hidroksiprogesteron, pemeriksaan LH, pemeriksaan insulin puasa dan postprandial, dan pemeriksaan kortisol serum. Kemudian untuk pemeriksaan fisik dermatitis itu dapat dilakukan dengan mengamati pola lokasi dan tampilan ruam yang muncul di kulit pasien. Pada diagnosis dermatitis ini tidak ada pemeriksaan laboratorium atau gambaran histologik yang spesifik untuk menegakkan diagnosis dermatitis. Namun selain dengan pemeriksaan fisik, diagnosis dermatitis itu dapat dilakukan dengan melakukan uji penunjang, yaitu biopsi kulit dan uji tempel, yang mana biopsi kulit itu merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian lesi atau insisi atau semua lesi yang terlihat atau eksisi untuk diperiksa secara mikroskopis. Kemudian untuk uji tempel itu merupakan salah satu uji penunjang yang dilakukan secara in vivo untuk mendeteksi hipersensitivitas terhadap zat yang bersentuhan dengan kulit sehingga alergen dapat ditentukan. Next. Kemudian untuk diagnosis infeksi jamur tinya ISP itu dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu pemeriksaan mikroskopi dan pemeriksaan cahaya UV. Untuk pemeriksaan mikroskopi itu dikatakan positif infeksi jamur tinya ISP itu apabila hasilnya positif jika HIV teridentifikasi pada infeksi jamur dan jika pseudo HIV atau bentuk ragi terlihat pada infeksi Candida atau Pityrosporum. Kemudian untuk pemeriksaan cahaya UV itu hasilnya positif dikatakan apabila dapat membantu dikatakan apabila diidentifikasi area untuk mengambil sampel dan mengevaluasi respon pengobatan. Pemeriksaan ini juga berguna untuk memeriksa kontak orang yang terinfeksi. Next. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan.
Baik, izin melanjutkan untuk panduan terapi dari ketiga permasalahan kulit yaitu jerawat, dermatitis, dan infeksi jamur itu dapat diintervensi melalui pengobatan farmakologi maupun non-farmakologi, yang mana untuk intervensi farmakologinya itu dapat menggunakan pengobatan secara topikal maupun sistemik. Next. Berikutnya adalah terapi jerawat, yang mana berdasarkan Dipiro tahun 2023, penanganan jerawat sebagian besar ditentukan oleh beberapa hal seperti indeks keparahannya, jenis lesinya, preferensi pengobatan termasuk pilihan pasiennya, kemudian ada implikasi biaya, jenis kulit, usia pasien, efek psikologi dari pasien, maupun riwayat keluarga pasien dengan jerawat persisten. Yang mana secara umum untuk terapi farmakologi dari jerawat itu menggunakan dua jenis terapi, yaitu terapi topikal dan juga sistemik, yang mana terapi topikal yang umum digunakan itu meliputi retinoid topikal, benzoyl peroksida, antibiotik topikal, dan juga asam salisilat. Sedangkan biasanya untuk menangani jerawat dengan terapi topikal, terapi multimodal yang menggabungkan beberapa mekanisme tindakan itu direkomendasikan untuk mengoptimalkan kemanjuran dan mengurangi risiko resistensi dari antibiotik. Kemudian untuk pengobatan sistemik sendiri itu umumnya digunakan antibiotik oral, kortikosteroid, agen hormonal maupun isotretinoin. Kemudian untuk terapi non farmakologi yang dilakukan untuk pengobatan jerawat itu ada penggunaan kosmetik yang tepat dan tidak berlebihan, kemudian hindari stres, jangan menekan jerawat, serta atur pola makan dengan benar. Bisa di next. Selanjutnya adalah terapi dermatitis, itu secara umum bisa menggunakan pengobatan topikal maupun sistem juga. Untuk topikal itu biasanya sering digunakan kortikosteroid, calcineurin inhibitor, antibiotik topikal, kemudian fosfodiesterase 4 inhibitor, dan juga ada Coltar. Sedangkan untuk terapi sistemik itu sering direkomendasikan menggunakan kiklosporin, azaitoprin, dan juga penggunaan antihistamin. Sedangkan untuk terapi non-farmakologi bisa menggunakan kompres dingin, kemudian menjaga kebersihan dengan mandi yang teratur, dan juga menggunakan pelembab. Bisa di next. Selanjutnya adalah terapi onikomikosis, itu secara farmakologi bisa menggunakan siklopirok, tavabarol, efinaconazole yang merupakan terapi topikal, dan juga bisa menggunakan terbinafin, fluconazole, dan itraconazole yang merupakan terapi sistemik. Sedangkan untuk terapi non farmakologi itu biasanya menjaga kesehatan kuku dengan memotong kuku rutin dan tidak menggunakan atau berusaha menghindari nail art. Kemudian juga bisa menggunakan pelembab pada kuku dan di daerah sekitarnya. Selanjutnya untuk studi kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk studi kasus saya melanjutkan di mana ada pasien England umur 23 tahun mengalami akne sejak 2 minggu yang lalu, kemudian melakukan perawatan pada klinik kecantikan N. Oleh dokter diberikan krim anti akne dengan kandungan trithionin 0,025% dan obat peroral clindamycin 3x1 kapsul. Pada masa perawatan ini, pasien membuat tato henna pada lengannya dan 3 hari kemudian mengalami bercak merah, gatal, rasa terbakar, lepuhan berisi nanah. Ternyata, pasien juga sering melakukan nail art dan menyebabkan terjadinya kepatahan berulang pada kuku tangannya yang ternyata disebabkan oleh infeksi tinea SP. Apa yang bisa disarankan oleh apoteker untuk kondisi pasien tersebut? Next. Baik, untuk DRP yang ditemukan pada kasus tersebut, yang pertama untuk jerawat, terapi yang diberikan yaitu trithionin, terjadi P1.2 yaitu efek terapi yang belum optimal, di mana pada kondisi pasien mengalami akne foliaris dan telah diresepkan menggunakan krim anti akne trithionin 0,025%, di mana yang sudah dijalankan selama lebih dari 2 minggu. Kemudian trithionin merupakan golongan retinoid, yang di mana diketahui retinoid topikal merupakan pilihan lini pertama untuk pengobatan jerawat. Sehingga dalam kasus di atas, terapi krim anti akne trithionin 0,025% sudah sesuai dan dapat dilanjutkan. Kemudian ada untuk terapi peroral clindamycin, di mana terdapat DRP efek terapi belum optimal dan juga pemberian obat yang merugikan kemungkinan dapat terjadi. Untuk clindamycin merupakan salah satu antibiotik, di mana penggunaan antibiotik pada jerawat dilakukan untuk menangani kondisi pencegahan proliferasi P. acnes pada pasien.
Kemudian pada kasus pasien diberikan clindamycin 3 kali 1 kapsul, namun tidak dijelaskan terkait dosis kandungan atau kandungan clindamycin yang digunakan. Kemudian pada kasus juga tidak tertera kondisi detail jerawat pasien, sehingga tidak bisa dipastikan kondisi infeksi yang dialami oleh pasien. Penggunaan clindamycin dalam kasus dapat kami direkomendasikan dapat dilanjutkan dengan diberikan clindamycin 300 mg dengan aturan pakai tetap sesuai yang dianjurkan pada dokter, yaitu 3 kali 1 kapsul untuk memenuhi rentang dosis terapi. Kemudian next, untuk terapi dermatitis terdapat DRP, yaitu gejala atau indikasi yang tidak diobati, kemudian obat baru mulai diberikan. Di mana berdasarkan kasus pasien juga mengalami dermatitis kontak akibat penggunaan tato henna dengan ciri-ciri mengalami bercak merah, gatal, rasa terbakar, lepuhan berisi nanah. Dalam kasus di atas, pasien belum mendapatkan terapi apapun untuk penanganan kondisi tersebut. Untuk itu, pada kasus ini, kortikosteroid topikal kelas 2 kami rekomendasikan untuk menekan reaksi imun dan kelainan kulit yang timbul, serta pemberian antihistamin oral yang digunakan sebagai terapi tambahan sistemik untuk pengobatan topikal untuk mengurangi rasa gatal pada kulit. Kemudian untuk kondisi onikomikosis terdapat DRP, gejala atau indikasi yang tidak diobati, kemudian obat baru mulai diberikan. Di mana dalam kasus pasien untuk kondisi ini juga belum mendapatkan terapi, di mana kondisi ini menyebabkan terjadinya kepatahan kondisi berulang pada kuku tangan pasien. Untuk itu, terapi yang kami rekomendasikan yaitu obat sistemik utama yang diindikasikan dan secara luas digunakan untuk pengobatan onikomikosis adalah terbinafine. Selain itu, salah satu agen topikal yang dapat digunakan juga untuk kondisi ini yaitu ciproflox. Kemudian, next. Baik, untuk catatan asuhan kefarmasian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan untuk problematiknya, yakni sudah dijelaskan tadi di mana pasien berusia 23 tahun mengeluh mengalami bercak merah, gatal, rasa terbakar, serta lepuhan berisi nanah pada lengannya setelah 3 hari menggunakan tato henna. Nah, di mana pasien juga mengalami masalah dengan kuku akibat dari infeksi jamur tinea sp. Nah, untuk diagnosisnya di mana pasien mengalami acne vulgaris, dermatitis, dan infeksi dari jamur tinea sp. Nah, mohon maaf Ibu, sepertinya terpencet. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Baik, kemudian untuk subjektifnya, di mana hampir sama dengan problematiknya. Kemudian untuk Pertanyaannya ditulis di chat aja ya, yang lainnya boleh biar cepat. Baik, Ibu. Kemudian untuk objektifnya di mana pasien mengalami akne sejak 2 minggu yang lalu. Kemudian pasien menggunakan krim anti akne yang diberikan oleh dokter dengan kandungan tretinoin 0,025% dan kapsul clindamycin dengan penggunaan 3 kali 1 kapsul. Nah, berikut merupakan identifikasi dari masalah penyakit. Kemudian untuk identifikasi dari masalah obat, di mana diberikan pemberian antibakterial oral agen. Pemberian antibakterial ini diberikan yakni clindamycin dengan aturan pakai 3 kali 1. Nah, di mana clindamycin ini merupakan salah satu golongan antibiotik yang termasuk ke dalam golongan lincosamid. Nah, di mana obat ini dapat digunakan untuk mengobati bakteri termasuk dari infeksi kulit, infeksi pernapasan, bahkan dari jerawat itu sendiri. Nah, di mana antibiotik oral ini dapat diberikan pada lini pertama apabila pengobatan alternatif untuk jerawat pada lini pertama dan pengobatan aktif untuk jerawat sedang hingga berat secara topik. Mohon maaf, untuk clindamycin oral ini dapat diberikan untuk pilihan lini pertama apabila untuk pengobatan alternatif secara topikal tidak efektif. Nah, kemudian untuk pemberian topikal retinoid di mana di sini pasien itu diberikan
uh, tretinoin dengan sebesar 0 dengan jadi di mana untuk pemberian topikal retinoid ini pasien diberikan tretinoin dengan konsentrasi sebesar 0,025%. Nah, di mana retinoid topikal ini dapat digunakan sebagai pilihan lini pertama untuk jerawat ringan dan sebagai kombinasi untuk jerawat sedang. Nah, di mana tretinoin ini tersedia dalam bentuk larutan dengan konsentrasi sebesar 0,05%, yakni paling iritatif, kemudian dalam bentuk gel dengan konsentrasi 0,01% dan 0,025%, serta krim dengan konsentrasi 0,025%, 0,05 dan 0,1%, yakni paling tidak iritatif. Kemudian untuk pemberian terapi tambahan dermatitis kontak, di mana di sini pasien dapat diberikan methylhydrolin napasilat dengan dosis 3 kali 50 mg selama 5 hari. Nah, serta di mana dapat dilakukan kompres dengan menggunakan larutan NaCl dengan konsentrasi 0,9% selama 3 hari. Nah, selama dilakukan kompres tersebut, pasien juga dapat diberikan kortikosteroid, yakni hidrokortison topikal dengan konsentrasi 2,5% untuk membantu mengurangi peradangan dan ketidaknyamanan pada pasien. Nah, kemudian untuk pemberian obat anti jamur, di mana pasien mengalami onkomikosis akibat dari infeksi jamur Tinea sp. Nah, di mana obat yang disarankan yakni ada terbinafin dan atau itraconazole. Nah, di mana di sini kami menggunakan itraconazole yang topikal. Nah, untuk terbinafin ini tersedia juga dalam bentuk tablet dan krim. Nah, di mana terbinafin ini juga merupakan krim antifungal sistemik yang dimana efektif untuk mengobati infeksi jamur kuku, yakni dengan menghambat ergosterol mengakibatkan kematian sel dari jamur. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Jadi untuk permasalahan tadi itu, adapun penyelesaian masalah yang bisa diberikan, yang pertama itu penambahan pemberian obat anti jamur pada masalah kuku pasien. Kemudian yang kedua, penambahan pemberian antihistamin dan juga terapi support lainnya untuk masalah dermatitis pasien. Dan yang ketiga, pemantauan efek obat yang diberikan agar tidak memperparah kondisi dermatitis maupun infeksi jamur dan juga jerawat yang dialami oleh pasien. Bisa di next. Adapun untuk plan yang bisa diberikan itu yang pertama dari rekomendasi terapi non-farmakologi. Yang pertama pemberian emolian atau pelembab, kemudian pasien bisa melakukan uji tes patch alergi untuk memastikan lagi apa penyebab dari terjadinya dermatitis pada pasien. Kemudian bisa dengan menjaga kebersihan wajah dan juga kebersihan diri, melakukan kompres dingin untuk meredakan gejala dan mengurangi lesi kulit, terutama pada gejala dermatitis, dan juga mengedukasi pasien mengenai pola makan dan nutrisi yang mampu membantu dalam terapi farmakologi dari permasalahan kulit pasien. Bisa di next. Baik, untuk rekomendasi terapi farmakologi, yang pertama itu melanjutkan terapi krim retinoin sebesar 0,025%, yang mana retinoid topikal merupakan dasar terapi lini pertama untuk regimen induksi dan pemeliharaan pada semua bentuk jerawat. Dan pemberian terapi ini dapat dilanjutkan dengan dialaskan secukupnya ke seluruh area yang terinfeksi akne sekali sehari pada malam hari atau sebelum tidur. Kemudian yang kedua itu melanjutkan terapi antibiotik clindamycin oral, yang mana
antibiotik ini mempunyai peranan penting dalam pengobatan jerawat karena dapat menekan aktivitas bakteri dan memberikan efek antiinflamasi. Yang mana untuk penggunaan clindamycin oral ini dapat dilanjutkan dengan dosis 900 mg per hari dengan aturan pakai 3 kali sehari dengan 1 kapsul besar 300 mg. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberian kortikosteroid topikal, yang mana penggunaan kombinasi kortikosteroid topikal dan juga pelembab ini merupakan terapi lini pertama untuk dermatitis kontak. Dalam kasus dermatitis kontak akut itu dianjurkan untuk menggunakan glukosteroid dengan kelas moderate, yaitu dapat diberikan krim mometazon furoat 0,1%. Selanjutnya bisa di next. Selanjutnya ada pemberian antihistamin oral. Penggunaan antihistamin ini sebagai sedatif jangka pendek dalam mengatasi rasa gatal akibat gejala dermatitis. Yang mana yang antihistamin yang direkomendasikan itu dari golongan H1 antagonis reseptor H1 yaitu dipenindramin oral 50 mg dan dikonsumsi saat malam sebelum tidur. Kemudian ada pemberian anti jamur kombinasi yang mana digunakan untuk mengatasi masalah anti jamur yang dialami pasien akibat ini ASP, yang mana direkomendasikan pengobatan topikal dengan menggunakan Cyclopirox 8% yang diindikasikan untuk kuku tangan setiap hari selama 24 minggu. Dan juga dikombinasikan dengan pengobatan oral yaitu dengan terbinafin sebesar 250 mg per hari selama 6 minggu untuk pengobatan kuku tangan. Bisa di next. Untuk rencana konseling, informasi, dan edukasi yang bisa diberikan ke pasien, itu yang pertama ada pemantauan penggunaan obat-obatan pasien karena sebagian obat merupakan sediaan topikal yang rentan mengiritasi kulit, dan juga pemantauan terhadap penggunaan antibiotik pada pasien yang harus dihabiskan agar tidak terjadi resistensi. Kemudian yang kedua itu memberikan informasi pada pasien mengenai pengecekan fungsi hati ginjal karena beberapa obat dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hati ginjal. Kemudian selanjutnya menginformasikan terkait pengaturan pola hidup sehat dan bersih, makanan yang disesuaikan dan tidak banyak mengkonsumsi makanan berlemak atau junk food agar tidak menimbulkan masalah jerawat baru atau mungkin dapat memperparah kondisi jerawat. Kemudian ada dukungan emosional dan psikologis dari keluarga maupun orang-orang sekitar karena ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dari pasien. Selanjutnya, untuk rencana monitoring efek terapi dan efek samping akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk tujuan monitoring itu sendiri untuk pasien akne vulgaris, dermatitis kontak, dan infeksi jamur tinya ISP itu adalah untuk mengevaluasi terapi yang dijalani pasien sehingga mencapai efek terapi yang diinginkan. Untuk parameter monitoring sendiri, itu dapat dilihat dari kemungkinan terjadinya efek samping, penilaian perbaikan gejala, menilai fungsi sawar kulit yang optimal, monitoring terapi non-farmakologi sebagai penunjang kondisi pasien. Untuk waktu dan frekuensi monitoring itu sendiri, dilakukan penilaian ulang perbaikan kondisi pasien dermatitis itu sedikitnya dilakukan setelah 1 minggu setelah memulai terapi. Selanjutnya dilakukan kontrol setiap bulan untuk menilai kekambuhan. Next. Untuk dokumen pencatatan sendiri itu yang pertama riwayat terapi obat-obatan yang mana pasien itu diberikan krim anti akne dengan kandungan tretinoin 0,025% dan obat per oral yaitu clindamycin dengan dosis 3 kali 1 kapsul. Kemudian untuk dokumen catatan rencana tindak lanjut itu berisikan rencana untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap kemajuan kondisi pasien, pengawasan dan pemantauan kondisi pasien. Untuk dokumen laporan itu terbagi menjadi 2 yaitu laporan kejadian dan dokumen pemantauan jangka panjang yang mana untuk laporan kejadian itu dilaporkan jika terjadi kejadian penting seperti reaksi obat yang tidak diinginkan atau perubahan drastis pada kondisi pasien atau terapi yang diberikan memberikan efek buruk pada kondisi pasien. Kemudian untuk dokumen pemantauan jangka panjang pasien itu memerlukan pemantauan lebih lanjut terhadap kondisi, gejala dan keluhannya dengan pencatatan laporan berkala terkait kondisi yang dialami pasien. Next. Untuk evaluasi luaran terapi itu dilakukan untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan terapi yang dilakukan oleh pasien sehingga dapat dipertimbangkan terapi itu untuk dilanjutkan ataukah diganti. Yang mana untuk jerawat sendiri itu
dikatakan terapinya berhasil apabila terdapat pengurangan jumlah lesi sebanyak 10-25% dalam 4-8 minggu dengan kontrol atau lebih dari 50% dalam 2-4 bulan. Hilangnya komedo dalam 3-4 bulan, hilangnya lesi inflamasi dalam beberapa minggu, dan perkembangan positif atau terkontrolnya kecemasan atau depresi akibat jerawat setelah 2-4 bulan. Kemudian untuk dermatitis sendiri dikatakan berhasil apabila ruam merah pada kulit yang terdampak sudah hilang dan tidak ada lagi gejala yang menyertai seperti gatal, kulit kering, dan nyeri. Kemudian, infeksi jamur itu dikatakan hilang yang ditandai dengan penebalan berkurang, warna kuku yang membaik, dan kuku tidak rapuh. Next. Berikut merupakan evaluasi efek samping yang dapat dilakukan untuk memantau terapi yang diberikan pada kasus ini, yang mana untuk retinoin sendiri itu dapat menyebabkan efek samping berupa eritema, kulit kering, rasa terbakar, fotosensitisasi. Kemudian efek samping yang jarang itu dapat menyebabkan alergi kontak. Kemudian untuk clindamycin oral itu dapat mengalami masalah dermatologis seperti eritema multiforme, eksofiliatif dermatitis, pruritus, ruam, sindrom Stevens-Johnson, urtikaria, sakit perut, diare, esofagitis, mual, kolitis, pseudomembran muntah. Kemudian untuk memetazon sendiri dapat menyebabkan hipopigmentasi kulit, striae, miliare, dan lain-lain. Kemudian untuk dimenhidramin sendiri, efek samping yang paling sering muncul itu berupa kantuk, pusing, sakit kepala, sembelit hingga ketidaknyamanan, epigastrik, hipotensi, fotosensitivitas, dan takikardia. Kemudian untuk terbinafin sendiri dapat menyebabkan efek samping berupa gangguan rasa atau bau, neutropenia berat, dan lain sebagainya. Next. Berikut presentasi dari kami, kemudian kami kembalikan kepada Bu Sagung untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-temannya ada yang mau nanya dulu? Sebelum kita diskusi? Teman-temannya nggak ada yang nanya? Saya izin bertanya, Ibu. Oh iya, gimana Sindu? Oh, Langsung pertanyaannya ya, jangan lebih bisa. baik. Terkait pemilihan eh, obat pada kasus dermatitisnya ini, sekiranya itu yang topikal dipilih atau yang oral ya, karena kalau berdasarkan guideline ada pilihan baik oral maupun topikalnya gitu. Sementara untuk dari gambaran klinis kasusnya juga ada nanah yang mungkin itu kulit pasien itu kan basah seperti itu. Kalau di Perdoski di guideline-nya itu lebih baik dikompres daripada diberikan krim kortikosteroid. Bila kering baru dikasih krim kortikosteroid seperti mometasone. Mungkin itu sih pertanyaan saya kepada kedua kelompok karena kedua kelompok menggunakan krim kortikosteroid seperti itu, Bu. Langsung dijawab aja ya, dulu ya. Kita nggak banyak waktu diskusi ya. Ya, baik. Saya serahkan ke kedua kelompok. Ya, terima kasih Sindu. Oke, yuk. Siapa yang mau jawab duluan? Baik, izin Ibu. Saya dari kelompok 12A. Jadi izin menjawab terkait pertanyaan dari Sindu. Pengobatan apa yang diberikan? Yang pertama topikal atau oral, kemudian bagaimana dari pengobatan topikal itu. Nah, dari guidelines yang kami gunakan, kami menggunakan 2 jenis guidelines, yaitu dari Perdoski dan guideline luar. Nah, di guideline luar ini memang disebutkan bahwa di Perdoski tidak disebutkan bagaimana kriteria penggunaan topikal ataupun oral, sedangkan di guideline luar ini Reynolds pada tahun 2024 jelaskan bahwa ketika lesi pada kulit itu akibat dermatitis kontak alergen ini hanya terbatas pada secara lokal atau pada area yang terkena paparan alergi saja, itu bisa hanya diberikan obat secara topikal. Namun ketika lesi yang ada itu sudah meluas dari lesi yang awal terbentuk sebesar 20% dari lesi tersebut sudah meluas ke area kulit yang lain, baru setelah itu dapat diberikan kortikosteroid secara oral. Kemudian juga untuk mungkin di sini kami minta maaf mungkin agak sedikit membingungkan karena kami tidak jadikan satu pengobatannya. Namun di sini kami sudah menampilkan bahwa
Untuk terapi farmakologi yang kami gunakan, yang pertama adalah kami menggunakan eh, kami menggunakan mometasone fureat 0,1% ditambah dengan neomisin. Kemudian berdasarkan tata laksana terapi yaitu menggunakan kortiko dan juga penambahan antibiotik secara topikal. Kemudian juga secara non farmakologi kami di sini sudah menambahkan bahwa menggunakan kompres NaCl untuk mengatasi luka karena di sini diketahui bahwa luka yang timbul pada pasien itu ada nanahnya yang kami bisa memprediksikan bahwa itu kemungkinan lukanya basah. Jadi ketika lukanya itu masih basah, kami kompres terlebih dahulu menggunakan NaCl 0,9%, lalu setelah itu dapat dioleskan dengan penggunaan kortikosteroid dan juga antibiotik topikal seperti itu. Ibu, saya izin masuk dari kelompok 12B. Jadi saya izin menjawab dari pertanyaannya si Yang Indu. beda aja ya, jawaban yang beda aja. Kalau sama, nggak usah. Oh ya Ibu. Jadi mungkin sekiranya kurang lebih sama dengan Yunita yang di sini pasien kan dia belum melakukan skin test. Jadi mungkin untuk penentuan penggunaan kortikosteroid yang oral belum berani dokter berikan karena belum adanya pemeriksaan skin test tersebut. Jadi belum tahu seberapa keparahan atau derajat keparahan dari dermatitis yang dialami oleh pasien. Jadi jika misalnya memang sudah ada data dari hasil skin test pasien, mungkin dari dokter sendiri juga bisa memberikan kortikosteroid oral jika memang sudah sesuai dengan tingkat keparahan dari dermatitis yang dialami oleh pasien. Mungkin seperti itu Ibu tambahan dari kelompok kami. Oke, Sindu gimana? Baik, Bu. Terima kasih atas jawabnya kepada teman-teman. Sudah, Ibu. Terima kasih. Iya. Karena ini harus saya bagi ya. Oke, saya mungkin beberapa hal yang perlu kalian catat. Satu, obat-obat yang kalian rekomendasikan itu apakah itu obat-obat doa? Apakah masuk di doa? Atau itu harus dengan resep dokter? Mana? Kelompok A, kelompok B? Izin Ibu. Setahu saya untuk obat-obat topikal yang kami gunakan itu termasuk OA, Ibu. Oke, OA. Yang topikal kan ya? Oke, karena tadi saya lihat ada yang sarankan pakai diphenhydramine gitu ya. Nah, mungkin catatan untuk perbaikan kalian nanti ketika mengumpulkan tugas adalah satu, yang pasti harus rujuk ke dokter. Ya kan ya? Karena kita kan nggak ada diagnosis untuk itu. Ya, rujuk ke dokter. Tetapi untuk penanganan darurat tadi udah benar, pakai kompres NaCl dulu. Kemudian boleh diberi catatan untuk rekomendasi pada dokter diberikan yang ini. Topikal udah benar, bisa pakai topikal. Nah, untuk obat per oral itu tetap harus dengan rekomendasi dokter setelah pasiennya mendapatkan skin test. Ya, karena kan ada beberapa hal yang dialami pasien, tidak hanya dermatitis kontak, tetapi juga ada fungi di sana. Dan itu ketika kita harus gunakan beberapa obat bersamaan untuk obat-obat tipikal, tentu harus dipilih satu dan tidak banyak-banyak ya anti mikroba yang bisa digunakan per oral. Ya, itu coba nanti tolong dicatat. Saya nggak akan berikan harus pakai obat ini enggak, tetapi kalian udah lihat tuh di tata laksana perdosis. Boleh kasih topikal, boleh. Itu penanganan awal. Tapi tetap pasien diminta untuk ke dokter, merujuk ke dokter kembali supaya apa? Clindamycinnya dievaluasi lagi, retinoidnya juga dievaluasi, tetapi karena itu penggunaannya di area yang berbeda tentu nggak apa-apa, gitu kan ya. Kecuali obat-obatnya topikal yang bisa sistemik. Seperti kortikosteroid kan dia bisa sistemik, bisa dipakai satu aja. Kombinasi dua kortikosteroid dengan retinoid itu memungkinkan. Ya, kompres dengan NaCl juga itu memungkinkan. Sementara untuk penanganan darurat supaya apa? Supaya lukanya tidak melebar. Jadi hanya di darah yang ditato aja, gitu ya. Jadi nggak melebar kemana.
Karena kalau dermatitis kontak dibiarkan, apalagi dia bernanah, itu bisa melebar ke area yang lain. Sementara waktu untuk terapi non farmakologi mungkin untuk mandi gitu, sementara jangan mandi siram dulu gitu, tapi pakai waslap, itu tuh penting diberitahukan pada pasien. Juga menggunakan sabun-sabun yang lembut, misalkan pakai sabun madu, yang itu kan terapi non farmakologi ya, itu boleh. Sampai sekarang Pak, kebayang ya nanti perbaikannya apa? Terbayang, Ibu. Ya, jadi untuk pemilihan mau kortikosteroidnya apa, silahkan ikuti per dosis. Boleh pakai yang war, tetapi di sini karena kita di Indonesia kita lebih banyak pakai per dosis dan experience dokter. Jadi tetap saran pertama adalah dirujuk ke dokter kulit dan lakukan skin test. Jadi pemberian obat-obat tipikal berikan dalam waktu pendek saja sampai dengan skin testnya ada. Ya. Dan kalau misalkan pasien mengeluh sakit, boleh nggak dikasih analgesik? Boleh yang obat luar. Ya, untuk penanganan darurat saja. Oke ya. Kebayang ya, nanti perbaikannya seperti itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Ada? Udah oke? Sudah jelas, Oke. Ibu. Sudah, Ya, Ibu. jadi Sudah, Ibu. semua udah bisa buka Google Classroom. Nanti dikirimnya di Google Classroom ya, karena OASA kita udah mati, nggak bisa dipakai lagi. Jadi masukkan di Google Classroom. Saya tunggu di deadline-nya masing-masing. Oke ya, kalau gitu boleh saya akhiri. Kalian silahkan siap-siap kuliah berikutnya. Selamat siang semuanya. Selamat Saya siang, Bu. Terima admin kasih, Bu. ya. Selamat siang. Thank you. Ya, Bu. Terima kasih. Love you, Bu.